Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-zahira wal batinah, as-sabiqa wal lahiqah, ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innan nikaha sunnatun min sunanil anbiya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, atau kama jaa fil hadits. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, keluarga besar mempelai laki-laki, keluarga besar mempelai wanita yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini guna menghadiri walimatul urs, acara pernikahan Ananda Muhammad Nabi bersama istrinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada pimpinan kita, junjungan kita, panutan kita, idola kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah, sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau kama jaa fil hadits. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semua kebaikan-kebaikan yang kita lihat di dunia ini, di kampung-kampung kita, di kantor-kantor kita, di keluarga kita, bahkan di pribadi-pribadi kita, wujudnya orang-orang soleh-soleha, hafidh-hafidhah, alim-alimah, dai-daiyah, wujudnya masjid-masjid, wujudnya pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga kebaikan, pejabat-pejabat yang takwa, rakyat-rakyat yang budi pekertinya mulia. Andaikan itu tidak pernah terjadi, andaikan dulu orang tua kita, andaikan dulu ayah kita tidak menikah, majelis seperti ini tidak akan mungkin terjadi di siang hari ini.
Maka bagaimana pula besarnya pahalanya orang yang menjadi asbab munculnya berkesinambungan rantai-rantai orang-orang yang beriman, yang mana orang-orang beriman itu derajatnya minimalnya dia ini akan menjadi raja di surga yang luas kerajaannya melebihi 10 kali lipat dunia, yang kesaktiannya melebihi bom, kesaktiannya melebihi rudal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tsunami di mana-mana terjadi, gempa bumi, banjir di mana-mana terjadi, Ka'bah berkali-kali hancur. Belum terjadi kiamat, nanti akan datang suatu masa di dunia ini tidak ada lagi orang-orang yang beriman, langsung terjadi kiamat. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sebelum di dunia ini tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau di dunia ini masih ada orang-orang yang beriman, belum terjadi kiamat. Nanti kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi orang-orang yang beriman, langsung terjadi kiamat. Jadi Masya Allah, orang iman ini berkahnya, manfaatnya minimalnya menggagalkan terjadinya kiamat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan ini adalah satu investasi yang hampir nol gagalnya. Tambah banyak punya anak, tambah banyak kemungkinan keuntungannya di dunia maupun di akhirat. Sampai belum punya anak pun ketemu dengan suami, ketemu dengan istri, ini merupakan satu usaha untuk memunculkan orang-orang yang beriman yang nilainya seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau mengatakan, pengalaman saya belum ada perkara yang lebih cepat mendatangkan ilmu laduni melebihi menikah. Maka kalau suami buntu pikirannya, istri buntu pikirannya, mungkin pengantin-pengantin yang sudah lama buntu pikirannya, tidak sambung-sambung dengan ilham-ilham kebaikan, ketemu dengan suami, ketemu dengan istri adalah solusi yang tercepat untuk mendatangkan kelonggaran jiwa, untuk mendatangkan nur. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang itu membaca salawat kepada Nabi, sekian banyak pahala yang telah ia dapatkan, hatinya menjadi terang. Para malaikat laporan kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan telah membaca salawat kepada Tuhan. Dengan sebab satu salawat, berapa banyak keuntungan yang telah didapatkan oleh seseorang. Apalagi kalau dia tambah dengan membaca Al-Quran, apalagi kalau dia tambah dengan puasa sunnah, puasa fardu, apalagi kalau dia tambah lagi dengan solat-solat sunnah, solat-solat fardu. Amalan-amalan seperti ini tidak mungkin bisa dikerjakan kalau tidak ada yang mengerjakannya. Maka bagaimana pula besarnya pahalanya orang yang dalam amal itu berkemungkinan muncul zat-zat yang menjadi sumber segala amal, yaitu zat-zat yang hadir di majelis ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu memberi makan ayam, kalau orang itu memberi makan hewan ternaknya, itu jadinya itu pahalanya besar. Pahalanya tidak habis-habis, pahalanya disimpan, nanti akan menjadi keuntungan dia di akhirat sana selama-lamanya.
Bagaimana pula kalau orang itu menjadi asbab munculnya orang-orang yang beriman, yang mana orang beriman itu derajatnya minimalnya dia ini akan menjadi raja-raja di surga yang luas kerajaannya melebihi 10 kali lipat dunia. Masya Allah. Akhirnya orang itu kabeh jadi malas. Masya Allah. Ternyata mempunyai banyak anak ini untungnya sangat banyak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pemerintah kita ini termasuk pemerintah yang cerdas. Di mana-mana ditulis pentingnya KB, pentingnya keluarga besar, pentingnya keluarga besar. Karena setiap orang iman itu menggagalkan terjadinya kiamat. Maka kalau di Indonesia ini terproduksi orang-orang beriman, semakin banyak orang beriman, semakin banyak rahmat. Semakin banyak orang beriman, semakin banyak berkah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, untuk pencalonan jabatan-jabatan di dunia ini, dan itu pun belum tentu jadi. Orang itu tirakat dengan sungguh-sungguh. Kita ini membuat acara pernikahan, kita ini mau mencalonkan orang tuanya orang-orang yang beriman, yang derajatnya seperti itu tadi, akan menjadi raja di surga yang luas kerajaannya 10 kali lipat dunia. Maka semestinya suami istri itu selepas akad nikah tidak keberatan untuk menambah tirakatnya, tidak keberatan untuk menambah amalannya. Dulu sebelum nikah sholatnya masih bolong-bolong, selepas nikah rajin sholat. Ini tandanya pernikahannya berkah. Ini tandanya pernikahannya berkah. Suaminya takwa, istrinya takwa, akhirnya mendatangkan berkah. Di antara barokahnya orang yang menikah, yakin dengan seyakin-yakinnya, suami saya ini adalah suami yang terbaik, istri saya ini adalah istri yang terbaik. Istri melihat suaminya, ini bidadara saya ini, paling tampan sedunia. Suami juga melihat istrinya begitu, ini bidadari saya ini, paling cantik seluruh dunia. Akhirnya rumah tangganya menjadi rumah tangga orang yang syukur. Kalau orang itu syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau orang itu syukur, akan ditambah kenikmatan-kenikmatannya, kebaikan-kebaikannya. Akhirnya suaminya semangat mengamalkan agama, istiqomah mengamalkan agama, istrinya juga begitu. Akhirnya keluar anak-anak yang soleh-solehah. Kita berharap kepada Allah pernikahannya Ananda Nabil bersama istrinya menjadi bagian dari pernikahan yang barokah, mendatangkan kebaikan untuk kedua mempelai keluarga besarnya. Hadirin wal hadirat, mendatangkan ridhonya Allah, menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yani SAG yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat berupa nasihat dan seroman rohani. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pedoman hidup dalam membina